Nah, jadi kita ini di negara-negara di dunia ini persentase pensiunan yang sudah tingkat sejahtera, ini yang saya ingat angkanya karena ini penting, masih 18%. Ini terlalu rendah. Negara-negara yang sudah bagus itu sudah mendekati 45-50% sejahtera. Jadi pensiun itu bukan berarti harus bokeh. Itu nggak benar. Pensiun itu harus sejahtera. Dan pertama dari hitungan itu, ternyata kita ini sebenarnya hak kita itu masih tidak fair. Tapi kita sudah keburu pensiun, Pak. Tapi ini kita perjuangkan nanti untuk yang lain-lain. Supaya jangan lagi ada konotasi bahwa pensiunan itu tinggal nunggu, mohon maaf, nunggu waktu, kayak begitu. Ya, itu salah satu yang diperjuangkan. Dan ini saya kagum juga dengan bapak-bapak yang presentasi dan ibu-ibu dari Jakarta, mereka sangat memahami persoalan ini. Dan ini tidak ada, mohon maaf Pak Bang Iwan, tidak ada di PWRI dibicarakan. Ini Bang Parudin bisa setuju barangkali, organisasi Korpri PWRI dulu tidak lain tidak bukan bagian dari politik dari Pak Harto. Ya, benar nggak? Kalau membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kita masih dapat memanjatkan syukur kita masih dapat bersilaturahim hari ini dalam keadaan sehat. Mari kita panjatkan selawat bagi Nabi Muhammad SAW. Semua kita melakukan syafaat. Mungkin ada yang belum kenal sama saya, tapi sebagian sudah saya kenal. Nama saya Ansori Jausal. Saya sekarang ketua OPI Universitas Lampung. Jadi ketua pensiunan Universitas Lampung. Baru 4 tahun. 1 tahun pensiun diminta oleh rektor untuk membentuk organisasi pensiunan di wilayah. Itu pengalaman yang saya hadapi 4 tahun. Setahun barangkali saya menolak itu karena saya banyak juga jadi ketua di mana-mana. Saya bilang dengan Pak Rektor, Pak, saya ada kebanyakan jadi ketua. Tapi ketika saya ketemu dengan senior-senior saya pada pensiunan, terutama janda-janda senior saya, ada Ibu Badri, Ibu Madri, saya menangis bahwa masa sahabat-sahabat saya nggak saya urus, kira-kira begitu. Dan kemudian saya dengan Pak Madi, Pak Jepri mengembangkan organisasi itu, dan kami mendapatkan kebahagiaan sendirilah sesama pensiunan Unila, dan itu kami anggap akan menjadi organisasi seumur hidup terakhir, karena kita nggak akan keluar lagi dari situ. Kalau partai bisa pindah, kalau ini enggak. Jadi organisasi pensiun itu ternyata sangat penting bagi kita pensiunan, membuat hidup itu menjadi lebih berarti. Kira-kira demikian. Masih ada teman, masih ada sahabat, walaupun kita tahu setiap saat berkurang. Tapi ternyata enggak juga, bertambah juga. Karena setiap tahun kami menerima tambahan pensiunan. Dan itu sangat bagus. Nah kemudian karena di PWRI ini banyak senior saya dan teman-teman saya, ada Pak Lukman Joyo, ada Lukman Hakim dan yang lain-lain, Pak Darno, sahabat saya juga ikut. Tapi saya tahu saya nggak banyak waktu. Tapi satu saat tiba-tiba saya mendapat perintah dari Bang Iwan dan kawan-kawan, saya harus menjadi ketua sementara dari pensiunan Indonesia Lampung. Saya bertanya sebenarnya di awal, kenapa mesti ada itu? Tapi saya kan tidak akan bertanya lebih lanjut,
Karena orang-orang yang memberi perintah kepada saya ini adalah orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya hormati. Saya pasti benar yang diambil tindakan senior-senior saya itu. Jadi saya terima. Dan kemudian tadi sudah kita dengar cerita yang sangat dramatis ya, tentang perubahan atau kisah ya, akan menjadi sejarah nantinya, perubahan PWRI menjadi atau munculnya organisasi baru tentang pensiunan di Indonesia. Dan saya segera memahami bahwa ini soal zaman aja. Sudah waktunya memang harus berubah. PWRI tidak akan hilang sejarahnya. Dari tahun 62 dia adalah sejarah. Pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada keadaan yang tepat. Tapi kemudian kita berkembang seperti bangsa Indonesia ini sendiri. Ada waktunya tidak cukup lagi demikian. Jadi kalau dilihat sesuatu yang sudah pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Kita sudah tahu sejak reformasi 25 tahun, 20 tahun yang lalu itu begitu banyak perubahan. Nah, jadi perubahan PWRI atau pensiunan Indonesia ini menjadi pensiunan yang baru ini, barangkali boleh kita katakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, termasuk yang terlambat. Tidak usah kita besarkan peristiwanya, itu soal momentum saja. Bahwa pemerannya itu ada Fuad Bawazir, Marsudi Usman. Saya kenal baik Marsudi Usman, orangnya baik saja. Mungkin terlambat juga menyadari mereka bahwa ini bukan lagi orde baru. Ya, Bang Farudin tahu lah, ini kan orang lama semua. Fuad Bawazir masih menggunakan cara-cara Soeharto memimpin organisasi, mencoba. Dia tidak tahu bahwa orang pintar, orang daerah juga selalu tambah pintar, tambah maju. Jadi mari kita hadapi ini sebagai suatu keniscayaan, suatu tantangan. Kemudian apa yang menarik, ketika saya tanya dengan Pak Jepri, apa yang menarik, siapa yang menyampaikan pensiunan itu menjadi menarik? Ternyata ada namanya Dr. Bambang. Dia orangnya Habibie, dan dia menyampaikan itu dengan sangat bagus, secara akademis dapat diterima. Jadi pensiunan itu kalau di luar negeri tidak disebut, jarang disebut pensiunan atau pension, retired, senior citizen seperti itu. Sebenarnya orang yang memang dihormati, benar juga Orde Tama itu, tetapi Orde Tama yang senior citizen itu bukan, mohon maaf, guyonan yang aska tak berguna itu salah. Seorang pensiunan itu saya ambil Ibu Sri misalnya. Dia pensiunan eselon 2 dengan pengalaman 32 tahun bekerja sebagai birokrat. Pak Mardi ini juga eselon 2. Loh, bayangkan kalau dia sehat. Kalau seorang pensiunan itu sehat, maka dia adalah orang yang berpengalaman, yang masih dapat berguna bagi bangsa dan negara. Ini pemahaman yang saya dapat dari mengikuti inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Itu juga yang saya dapat dari berbagai baca literatur yang saya baca, karena saya waktu masih aktif jadi dekan, saya heran dengan beberapa expert yang dikirim dari Jepang waktu itu. Judulnya itu, namanya itu adalah Silver Expert. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, seorang ahli perak, levelnya perak, ada emas, perak, perunggu ya kalau medali. Saya tadinya heran, oh ini hebat nih berarti ya, perak. Karena dia pasti unggul. Benar, tapi sebenarnya itu adalah penghormatan. Sebenarnya yang dikirim itu adalah para pensiunan dari Jepang yang sudah berpengalaman.
Orang yang berpengalaman itu kalau dalam peribahasa Melayu itu berkilat ikan di air, tahu dia jantan betinanya. Dia nggak kerja lagi, dilihat, oh tahu yang salah. Jadi seorang pensiunan itu levelnya demikian, seorang empu mestinya. Ya kalau dia pensiunnya umur 20 tahun itu lain, ini umurnya 60 tahun lebih. Itu yang saya pahami, itu yang juga kami dapat ketika kita bergiat di. Nah ini yang saya gunakan memahami perubahan dari PWRI ke pensiunan Indonesia. Ya sehingga dapat diterima dan memang sudah masanya untuk pensiunan ini dihargai sesuai dengan hak dan kemampuannya. Ya. Apalagi sekarang kita tahu kemajuan ilmu pengetahuan membuat umur harapan hidup dari orang Indonesia itu sudah naik, sudah lebih baik. Sekarang rata-rata 72 tahun. Bang Iwan di kanan saya ini 80 tahun umurnya. Semangatnya saya kalah masih. Jadi itu yang salah satu yang menjadi hal yang menarik di dalam pensiunan Indonesia. Kalau dia tetap sehat, ini satu. Ya. Dan kemudian kalau dia tetap dapat menyumbangkan dharmanya kepada masyarakat, kenapa tidak? Ya. Kemudian tentunya adalah dia harus mendapatkan hak hidup yang sepadan. Ya. Ini sebelum saya menjelaskan supaya kita dapat memahami perubahan ini, karena kalau mendengar penjelasannya Bang Iwan Haramaklum, beliau ini kan apa yang nggak pernah dipegang sama beliau, mau politik jadi, wartawan jadi, mau bisnis jadi semangat organisasinya sangat kentang, dan itu yang terjadi pada kejadian yang lalu. Saya pribadi dan secara organisasi sangat mendukung sikap Lampung harus begitu. Ya, kita tidak mau lagi diberlakukan kayak orang nggak tahu apa-apa di pusat. Baiklah, saya ingin menjelaskan selain pandang. Tadi sudah jelaskan 19 daerah ya, provinsi yang menolak pertanggungjawaban itu, yang membuat kondisi sekarang PWRI pusat itu dalam keadaan status quo. Saya katakan demikian karena ketuanya mundur, tapi barangnya masih ada. Tidak diakui oleh hampir 20-an daerah sekarang. Jadi tapi jangan dibilang dia hilang, dia masih ada. Di daerah-daerah masih ada. Seragam yang kita pakai ini masih seragam PWRI. Kemudian karena ini sudah jelas, kemudian dirintis oleh berapa yang buat akte Kemenkumham, 11 provinsi melakukan maksudnya konsultasi ke beberapa menteri ya, dan ini didukung untuk membuat organisasi baru. Maka dibentuklah organisasi yang sudah ada SK Kemenkumhamnya nomor AHU 0005-362 AA 0107 tahun 2022. Jadi namanya adalah Persatuan Pensiunan Indonesia. Ini sudah sah sebagai salah satu organisasi tentang pensiunan di Indonesia, dan selanjutnya disebut Pensiunan Indonesia. Jadi kalau mau ditanya apakah PWRI masih ada, masih, tapi status quo. Sampai sekarang adalah yang kita akui, Lampung mengakui adalah Pensiunan Indonesia, tapi PWRI Lampung juga masih ada, jangan salah ya. Jadi ini samalah dengan organisasi yang lain ya. Kadin aja bikin ini banyak-banyak, tergantung sekarang siapa yang paling memenuhi syarat dalam kebutuhan organisasi tersebut.